jimat itu apa sih itu sebenarnya? Apakah itu bisa membantu si pengguna itu sendiri dan apa efeknya untuk pengguna itu sendiri? Ini biasanya dibuat oleh sebagian pelapis untuk fungsi katanya sebagai raja-raja seperti ini bisa memicu dan bisa membuat sinyal bagi si bangsa sendiri. Dan jika kodamnya itu tidak mampu untuk menahan ada satu sosok yang mau menyerang tersendiri, nanti si kodam raja ini bakalan ikut andil untuk membantu yang pendatang baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabul Kahfi dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan, segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dilancarkan semua rezekinya, dan dilancarkan semua usaha-usahanya. Baik sahabat, di kesempatan malam ini saya bersama Gus Deka ingin sedikit memberi edukasi kepada para sahabat semua, sekaligus mereview tentang jimat-jimat yang umum digunakan oleh sebagian masyarakat untuk penjaga atau segala macamnya. Nanti apa efek buruknya kepada si pengguna, dan benda apa itu, apa isinya, apakah benar itu ada khasiatnya atau segala macam, nanti kita kupas bersama. Di sini sudah ada beberapa jimat atau ageman yang biasa dipakai sebagian kalangan. Kita dapatkan dari beberapa pasien yang datang ke padepokan untuk berobat, juga kita dapat dari sewaktu kita ngeluar rumah. Karena sewaktu kita keluar rumah, pembersihan kita bersihkan bukan dari energi negatifnya saja, tapi jimat-jimat juga kita ambil, dibersihkan. Di kesempatan malam ini kita kupas tuntas tentang jimat itu apa efeknya setelah digunakan oleh pengguna itu sendiri. Sahabat, kita tanya langsung ke Gus Deka, mungkin bisa sedikit memberi edukasi kepada sahabat semua tentang jimat. Jimat itu apa sih Gus sebenarnya? Apakah itu bisa membantu si pengguna itu sendiri dan apa efeknya untuk pengguna itu sendiri? Baik, terima kasih Kang Indra. Jimat ini sampai seperti ini. Jimat ini biasanya dibuat oleh sebagian praktisi atau dukun untuk para pasien-pasiennya yang berfungsi katanya si para dukun dan juga pasien juga bisa buat melindungi rumah dari sihir, dari makhluk-makhluk kasat mata. Dan gunanya, tidak ada gunanya sebenarnya kayak gini. Malah raja-raja seperti ini bisa memicu dan bisa membuat sinyal bagi si bangsa jin itu tersendiri. Setiap raja, tapi tidak semuanya raja-raja itu ada penghuninya atau khodamnya. Setiap raja itu
sebagian raja, maksudnya sebagian raja itu ada sebagian khodamnya. Dan jika khodamnya itu tidak mampu untuk menahan ada satu sosok yang mau menyerang rumah itu tersendiri, nanti si khodam raja ini bakalan ikut andil untuk membantu yang pendatang baru itu dalam rumah. Di kesempatan kali ini saya akan membuka apa sebenarnya dalam isinya ini dan seperti apa bacaannya. Ya, kita ikuti bersama. Berarti macamnya banyak sekali ya, Gus ya. Banyak sekali macam-macamnya. Ada yang ditaruh di depan pintu, terus ada yang taruh di dompet. Jika ditaruh di dompet itu, terus tulisannya itu dari Al-Quran, alangkah dosanya kita. Masa Al-Quran ditaruh di pantat? Nggak mungkin kan? Dan seharusnya tidak dilakukan seperti itu, para sahabat. Terus apa ini ada dampak buruk bagi, atau misal ditaruh di dalam rumah, apa ada dampak buruk di suatu saat nanti atau lama-kelamaan kepada isi rumah itu? Pasti aura rumah akan semakin redup. Pelindung rumah itu bukan dari raja. Pelindung rumah itu jadikanlah, kata Nabi, jadikanlah rumahmu seperti surga. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya itu rumahnya itu dibuat ngaji, buat ibadah gitu. Jangan ditaruh raja. Kalau ditaruh raja percuma. Ya, banyak sekali solusinya. Emang harus dibentuk seperti ini? Mungkin agar tidak basah mungkin. Ya, agar tidak basah, agar ini basah. tidak mudah dibaca juga mungkin. Banyak macamnya ya. Jadi jimat ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Gus Deka. Ada berbentuk raja, biasa ditulis di kertas terus dibungkus seperti ini. Biasa ini diletakkan di dalam rumah atau dibawa si pengguna itu, atau diletakkan di mana. Banyak sih, tergantung lelaku atau perintah si dukunnya itu. Jadi kita kupas satu persatu, ini apa sebenarnya dan apa di dalamnya. Nanti kita juga cari, ada juga sih jimat yang lainnya yang berbentuk, ada yang berbentuk kayu, ada berbentuk besi. Nanti kita juga mungkin bisa kita review insya Allah, agar tahu macam-macam jimat dan apa sebenarnya ini. Susah sekali bukanya karena rapat juga lama. Silakan dibuka juga. Kita lihat isi dalamnya seperti apa. Sampai tidak bisa dibuka. Ayat-ayat suci itu dibaca, bukan ditulis terus dipajang, bukan. Ayat suci itu dianjurkan kita membacanya biar kita terhindar dari gangguan jin. Biasanya raja-raja kayak gini, bagi sebagian praktisi, bagian dukun, ini suruh nebus, nanti diperjualbelikan. Itu anehnya. Ini mungkin buat gantinya solasi yang banyak ini mungkin, ya kan? Ya. Nah, tapi nebusnya itu bermacam-macam. Dan bodohnya lagi,
bagi pasiennya itu mau nebus, gitu kan, Membayar mahal. mau membayar mahal. Sedangkan kayak gini ini fotokopian. Iya, ini bukan tulis tangan. Ini bukan tulis tangan lah, ini. Ini katanya bisa memagerin rumah, buat lindungin rumah dari gangguan-gangguan sihir, santet atau segala macamnya. Gak ada gunanya ini. Cobalah kalian mikir. Cobalah kalian gunakan akal pikiran kalian. Ngapain coba majangi kayak gini di atas pintu? Ngapain? Fotokopian lagi. Fotokopian lagi. Cobain, alangkah baiknya kalian baca Al-Quran, bacaan yang sudah disunahkan dalam agama, seperti bacaan surat Yasin setiap pojok, itu bagus. Bacaan Rotibul Haddad, itu bagus magerin. Bukan kayak gini magerin rumah. Ini malah nembus kayak gini. Sudah sakit, sudah tidak bisa kerja, suruh nebus lagi. Dan mau. Lucu kan? Beli fotokopi yang dibungkus. Fotokopi, bukan tulis tangan kayak gini. Jadi sahabat, ini juga sedikit edukasi ya. Seperti ini agar kita tidak tertipu juga. Marilah kita berpikir secara logika. Marilah kita sekarang berpikir dengan akal sehat. Unboxing. Yang kita unboxing jimat. Ini sangat menyesatkan seperti ini. Nanti kalau udah untung ada ini, kalau udah ada ini, sudah hancur rumah tangga. Nah, kalau sudah kayak gitu, apa kalian tidak sesat? Apa kalian tidak syirik? Syirik itu letaknya dalam hati, sahabatku. Nah, kayak gini nih gunanya. Jelas kan? Fotokopi lagi. Nanti kita bakar. Ini lagi. Buat pelindung rumah, pageran rumah katanya. Fotokopi juga nih. Fotokopi ya. Suruh nebus mahal-mahal, nebus kayak gini doang. Nah, iya. Ada gambar. Banyak gambar-gambarnya. Ya, ini gambar. Jelaskan tidak. Dan kemarin kita juga dapat, nah ini katanya si praktisinya menyuruh ke pasiennya itu untuk dipajang di atas pintu, biar kalau ada kiriman dari santet atau sihir, biar terpental ke yang ngirim. Intinya penangkal santet. Penangkal santet, katanya penangkal santet. Apa isinya? Pak, saya pintas, saya lihat kayak pisau aja sih isinya. Ini menurut pengakuan si pasiennya, kemarin kita datangin rumahnya. Barang ini suruh nebus, katanya 1 juta. Insya Allah 1.800.000. Kalau saya tidak salah dengar ya dari pasiennya itu 1.800.000. 1.800.000 buat nebus benda seperti ini.
seperti apa isinya, nanti kita buka kupas. Sekarang saya tidak bahas sisi goibiyah, tidak. Jelas sisi goibiyahnya setiap, dan tidak semuanya, saya tidak mengatakan semuanya raja itu ada penunggu atau khodamnya. Bukan waktunya saya bahas itu. Nanti kita di lain waktu kita bahas semuanya. Sekarang kita coba bukan apa aja isi yang mereka itu tebus dari seorang praktisi. Janganlah kalian tertipu. Gak usah lah pakai raja-raja kayak gini. Ini kita dapat kemarin waktu ngeruat rumah pas di kota sebelah ini, Iya. di Situbondo. Ini konon menurut orangnya kemarin harus ditancepin ke kuburan. Iya, ini menurut ceritanya ini ada dua. Terus yang satunya ditancapkan di kuburan. Terus yang satunya disuruh pajang di depan pintu, di atas pintu gitu. Ini nebus ya 1.800.000. Kenapa kalian masih mau nebus kayak gini? Lucu kan? Oh, kayak ada kain merah. Simbolisnya ini kain merah menolak. Katanya sih seperti itu, sahabat. Talinya ini tadi apa ini namanya? Nilon jahit ini sepatu biasanya. Ya. Sekarang dibuat tali Jimat. Itu aja. Nah, kita buka. Apa sih isinya? Baunya enggak karu-karuan. Wow, ini kan kafan sepertinya. Ada tulisannya juga. Oh, pisau. Ternyata di dalam benar pisau. Pisau. Ini mahal sekali pisau ini. Pisau ini 1.800.000 sahabatku. Ternyata ada jarum juga. Ada ini apa ya? Kikir juga. Buat najemin gergaji biasanya. Iya. Kikir. Apa yang coba kayak gini? Benda-benda tajam kayak gini. Terus ada tulisannya juga. Kurang jelas tulisannya Allah. Di setiap sudut nih tuh ada tulisannya Allah. Dan ini saya tidak jelas, kurang jelas. Ini pisau. Mahal sekali nih harga pisau. Jarum sama kikir. Pisau buat di dapur kan? Ngapain buat dipajang di atas pintu? Kikir buat najemin ini gergaji. Jarum buat ini, jarum ini buat jahit. Ini jarum besar. Iya, jarum kasur sepertinya. Iya, buat jahit kasur. Bukan buat pajangan di atas pintu, sahabatku. Janganlah mau kalian dibodoh-bodohkan oleh sebagian praktisi atau sebagian dukun-dukun. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Karena sebaik-baik pertolongan itu hanyalah kepada Allah. Jika kalian kepada benda seperti ini aja kalian yakin, dan kalian yakin tidak akan pernah kena santet, bagaimana jika kalian percaya dan yakin kepada yang menciptakan makhluk? Begitu Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Alangkah baiknya kalian berpikir logis lagi, berpikir kembali lagi, 2 kali lagi untuk menebus menggunakan barang-barang seperti ini. Ini loh isinya, cuman kayak gini isinya. Buat apa coba? Mungkin
cukup itu saja. Sudah jelas ini kan? Jarum, kikir, pisau. Ya, pisau ini harganya bisa 5.000 doang. Ini berapa? Ya sama. Menang banyak dukunnya ini. 1.800.000. 1.800.000. Kainnya mungkin yang mahal, sama spidolnya, sama nilonnya juga. Solasi banyak ya. Buat ganti uang solasi 1.800.000. Nah ini diletakkan di atas pintu. Di atas pintu katanya buat melindungi rumah itu Ya. tersendiri dari gangguan sihir, santet. Gangguan sihir, santet. Kuatkan iman kalian. Mohonlah kalian kepada Allah. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu saja Kang Imre yang bisa saya jelaskan kepada para sahabat dimanapun berada. Semoga dengan video ini bisa memberi wawasan kepada para sahabat, memberi edukasi kepada sahabat biar tidak mudah percaya untuk menggunakan raja-raja. Isinya seperti ini aja. Mungkin ada masukan Gus, alangkah baiknya untuk melindungi sebuah rumah atau tempat usaha agar tidak menggunakan ini, atau mungkin ada doa-doa atau ada amal-amalan yang lebih baik mungkin. Tadi sudah saya bahas Ya, bacakan setiap pojokan rumah itu bacaan ayat kursi pagi dan petang. Insyaallah rumah kalian agar terlindungi daripada macam sihir, santet dan sebagainya. Dan sebaik-baik pelindung hanyalah Allah. Itu sebaik-baik pelindung hanyalah Allah. Berlindunglah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian takut pada santet, janganlah kalian takut pada sihir. Takutlah kalian kepada Allah. Mungkin itu aja kan. baik sahabat, mungkin cukup ya penjelasan dari Gus Deka tentang jimat atau raja-raja yang biasa digunakan atau ditempelkan di rumah atau dibawa, yang menurutnya itu bisa menangkal santet atau melindungi rumah itu dari makhluk-makhluk halus. Itu ternyata tidak benar. Tapi tidak semua raja-raja seperti ini ada hodamnya. Nanti itu ada penjelasan khusus dari Gus Deka tentang isi dari ini semua, karena ini juga tulisannya nggak jelas. Kan jelas karena fotokopi ya. Karena ini juga fotokopian kecil-kecil sekali, mungkin harus pakai kacamata pembesar juga. Ya, Nanti bisa dibahas di video selanjutnya tentang apa sebenarnya isi dari ini, apakah benar ini bisa melindungi. Nanti kita bahas. Gus Deka juga akan menjelaskan tentang sisi gaibiahnya. Jadi pesan dari Gus Deka, alangkah baiknya jangan menggunakan raja atau jimat-jimat. Alangkah baiknya untuk melindungi suatu rumah atau tempat usaha, bacakan ayat kursi di setiap sudut rumah atau tempat usaha di pagi hari dan petang hari. Itu justru lebih baik insya Allah daripada menggunakan benda-benda seperti ini. Mungkin penjelasan saya Gus Deka cukup. Semoga bermanfaat untuk para sahabat semuanya, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin ada tambahan Gus? Sudah. Terima kasih Gus Deka atas penjelasannya. Apabila ada tutur kata dari kami, dari penjelasan kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.